Yang saya hormati para kantor kemenang, yang dalam hal ini kan ada Dinas Luar, Bapak Masrud Anwar selaku kasih madrasah PAI, ya. Karena katanya tadi banyak kasihnya saya hafal, saya hafalnya dengan Pak Nasir. Kemudian teman kasih dari Dinas Tenaga yang saya hormati, segenap pengurus KKPPI Kabupaten Cilacap yang sudah lama maupun yang baru dilantik yang saya hormati, serta hadirin semuanya yang hadir yang saya hormati pula. Alhamdulillah, syukurlah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat dipertemukan, dapat bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Pertama perlu kami sampaikan permohonan maaf beliau Pak Kepala Dinas yang kebetulan diundang semua ya, Kepala Dinas, saya dan Kasih SD. Namun karena beliau sejak hari Senin kemarin itu menghadiri undangan dari Balai BPPT Penjaminan Mutu Provinsi Jawa Tengah, dan alhamdulillah juga ini saya sampaikan kabar gembira juga Kabupaten Cilacap secara umum, khususnya di pendidikan guru penggerak, sekolah penggerak, kemudian KF dan semua kegiatan terkait guru Kabupaten Cilacap kemarin menerima penghargaan dari Kepala BPPT Jawa Tengah. Ini adalah juga partisipasi teman-teman guru agama juga, karena itu adalah kerja kolektif. Dan juga saudara kita yang di Kampung Laut, itu juga Pak Subarno juga menerima penghargaan atas upaya yang dilakukan di daerah Kampung Laut terkait dengan kegiatan kurikulum dan pengelolaan di sekolah. Sejauh ini memang Cilacap menjadi satu kebanggaan kita bersama, karena di berbagai sektor dari waktu ke waktu juga kita progres meningkat, sehingga mudah-mudahan dengan hadirnya teman-teman hari ini dengan di refresh lagi ya, kalau pelantikan ibaratnya kan kayak di charger lagi, nanti semangatnya akan meningkat. Dan tentu sekarang kalau saya bisa melihat yang menjadi trending justru teman-teman dari Kemenang sebenarnya, karena seiring dengan perkembangan zaman, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan agama ini sekarang sudah mulai terasa. Indikasi-indikasi atau indikator yang ada di masyarakat sekarang sangat-sangat terlihat dengan munculnya pendidikan-pendidikan yang berbasis religi, baik itu memang ada dasar lembaga berbasis religi maupun dengan umum yang sudah mengarah kepada prioritas pendidikan religi. Ini tentu harus dibarengi dengan upaya teman-teman semuanya bagaimana membuat kreativitas, kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang beri kesempatan kepada anak-anak kita untuk lebih mudah dalam mencerna atau menangkap, memahami kurikulum yang ada. Dan ibarat makanan, kurikulum itu adalah makanan pokoknya. Sekarang kita lihat banyak sekali makanan yang sebenarnya biasa-biasa. Contoh singkong ya. Singkong kalau di desa itu digodok ya seperti itu dan sebagainya. Ternyata itu bisa dikreasi, bisa diinovasi. Ada topping coklat, topping keju, itu kan bentuk kreasi. Sama seperti kita di pendidikan, di sekolah. Tolong, karena eranya sekarang adalah era digital, era modern, era medsos dan sebagainya, itu bisa dikolaborasikan sepanjang tidak menyimpang dari hal-hal yang substansi, hal-hal yang pokok, itu sah-sah saja. Banyak juga teman-teman guru-guru yang ahli IT sekarang sudah mulai mengkolaborasikan itu, bisa untuk menghafal. Ini sebenarnya zaman dulu sekali juga pernah, mungkin yang generasi old, generasi lama seperti saya mengenal untuk menghafal dari Sabang sampai Merauke itu pakai nyanyian kalau dulu. Kemudian untuk menghafal nama-nama nabi ada nyanyiannya. Ini adalah satu strategi, satu teknik
pembelajaran di era sekarang. Nanti direkam, di-share, diulang-ulang itu juga akan lebih mudah melengkap. Kalau kita, jujur saya sendiri sudah berusaha belajar, tapi cepat masuk. Tapi nanti keluar pintu udah keluar. Jadi benar apa pepatah dulu, menulis di atas batu itu lebih sulit masuknya, tapi lebih awet. Ya. Jadi anak-anak kita kan kadang diajari bolak-balik nggak masuk-masuk, tapi ketika sudah masuk itu susah untuk dilupakan. Tapi kalau kita cepat memang dipelajari langsung gampang sekali, nulis di atas air. Ini memang benar-benar sekarang saya rasakan. Ya, sehingga ketelatenan Bapak Ibu, tolong, mungkin ada anak-anak kita yang agak sulit karena sekolah SD umum ya, itu tentu harus perlu ketekunan dan rasa semangat yang tinggi sehingga anak-anak sampai bisa melakukan kegiatan-kegiatan sesuai yang kita harapkan. Ini yang harus kita pantau terus, karena di sela-sela anak-anak kita belajar, tapi di sebelahnya gangguannya banyak sekali. Sekarang lebih kompleks gangguannya Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang anak-anak pinter agama, pinter ibadah itu tantangannya luar biasa. Lebih sulit dari tantangan kita zaman dulu. Kita ngaji dulu gangguannya apa? Nggak ada. TV belum banyak. Kemudian HP apalagi? Mainan belum banyak. Paling mainan dulu saya itu buat sendiri. Ya, Panggalan, paling pol Panggalan. Paling agak modern Umbul. Itu aja nggak banyak. Jadi kalau dulu belajar ngajinya pinter-pinter dan banyak kesempatan itu wajar. Tapi kalau sekarang anak-anak kita luar biasa. Di HP 24 jam tambah nanti. Kemudian TV apalagi. Belum hal-hal lain yang kadang-kadang kita sendiri tidak bisa mengontrol. Jadi perhatian, ketekunan Bapak Ibu tentu akan sangat diharapkan. Ini menjadi awal yang baik Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan nanti seimbang antara tantangan yang kita hadapi dengan usaha kita, sehingga nanti kita tidak kalah. Dan untuk tindak lanjut dari MOU antara Dinas Pedanka dengan kantor Kementerian Agama dulu Pak Nasrun ya, di Dinas Pedanka itu bisa teman-teman nanti menerjemahkan, bisa kita bahas bersama apa sih bentuknya, karena di lapangan ada yang sudah melaksanakan, ada yang belum ya. Karena beberapa kali saya ke lapangan, ke satuan pendidikan, ada yang sudah bagus melaksanakan karena mungkin gurunya bisa connect semua. Dan nanti Bapak Ibu saya pikir tidak harus di situ ada guru agama banyak, tidak sebenarnya. Karena rata-rata guru umum pun agamanya Islam itu bisa diajak untuk bareng-bareng. Tapi tentu dengan komando atau komandannya dari teman-teman sebagai guru PAI. Insya Allah jalan. Saya dulu tahun berapa ya? Tahun 95 saya sudah mengajar agama, tapi agamanya agama yang bukan full ya. Dulu di Alirsat Pak Nasron. Saya tahun 95 sudah ngajar di Alirsat. Saya kan guru SD waktu itu. Jadi saya di situ semuanya ngajar. Yang bisa ngajari ngaji turutan apa bahasanya itu sesuai dengan kemampuannya lah. Pak, jenengan wis bisa Quran belum? Burung tekan Quran, halaman siji belum rampung. Ya berarti ngajarin. Artinya semua diberdayakan. Sehingga insya Allah kerjasama. Jadi Bapak Ibu teman-teman jangan mengeluh, saya sendirian guru agama, enggak. Banyak cara untuk bisa mengerjakan sesuatu supaya tercapai. Tentu tidak sama. Jangan berharap nanti guru agama 6 dengan 1 itu semuanya sama. Tapi paling tidak kita sudah berupaya, sehingga kami berharap itu bisa berjalan. Dan di beberapa kesempatan saya juga sudah sampaikan ke kepala sekolah, ke pengawas, ke korwil untuk bisa bersinergi secara baik. Karena ada beberapa kecenderungan di beberapa titik, tidak semua sih. Di sana
MI, kalau di SD apa ya? MI ya. MI lebih banyak siswanya daripada SD. Nah, ini ada tidak banyak, tapi sebenarnya ketika terus ini gimana gara-gara MI, saya pernah mengeluh gitu. Tapi tolong jangan nyalahkan orang lain, tapi coba introspeksi ke diri sendiri. Saya biasanya gitu Pak, saya kembalikan ke sekolah. Coba upaya yang sudah dilakukan sekolah bagaimana? Mereka juga berupaya, MI pun berusaha, mereka promosi, kemudian bagaimana meningkatkan pembelajarannya. Kita jangan tapi harus justru apa sih yang harus dibenahi sehingga nanti bareng-bareng MI-nya maju, madrasahnya maju, SD-nya juga maju. Insya Allah itu bisa dilakukan. Karena saya sebenarnya dulu di Kabupaten Demak kalau nggak salah di Padi, saya pernah rapat rakor bersama di Semarang. Itu ngobrol seperti itu. Jadi ketika lulusan SD, SMP lulus, itu terima istilah sana itu terima ijazah 2. Ijazah umum dan ijazah madin. Ini kan luar biasa sebenarnya. Itu di sekolah-sekolah umum, sekolah negeri, bukan di MI madrasah atau yang lain. Jadi ini sebenarnya semuanya bisa dilakukan, dan dengan payung tadi MOU antara Kemenak dan Dinas Pendidikan itu sudah cukup, saya kira itu untuk membangun bersama, karena tantangan anak kita sekarang banyak sekali dan besar sekali, sehingga kita harus lebih ketat dalam mengawal. Dan di unsur yang lain, sekarang di SD itu banyak sekali nama-nama sekolah. Ada sekolah adiwiyata, sekolah anti narkoba, sekolah apa lagi ya, banyak sekali ya. Ramah anak, sekolah anti kekerasan, terus aman bencana. Tujuannya apa Bapak Ibu? Cuma satu, anak punya karakter yang baik, sehingga kalau itu bisa dikelola oleh teman-teman dari guru PHI, ini sebenarnya itu terjawab semua. Narkoba kalau karakternya kita bangun, salah enggak lah. Kemudian kebersihan, di sana ada kebersihan bagian dari iman, dan sejak saya kecil ada. Semua ada semuanya. Sehingga Bapak Ibu guru PAI itu sangat strategis, dan itu bisa terdapat di semua materi pembelajaran maupun umum ya, itu juga masuk. Jadi ini Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan, perlu kami tegaskan, karena kebetulan di bidang saya, di bidang Dikdas itu terkait dengan kurikulum dan siswaan adalah bidang yang paling banyak berhubungan atau berkaitan dengan itu, sehingga setiap kesempatan pasti saya mendorong pada teman-teman di lapangan. Dan alhamdulillah kerja keras Bapak Ibu semuanya, termasuk guru agama, guru umum itu kita sudah beberapa kali menerima penghargaan dari pemerintah pusat. Penghargaan itu bukan tujuan Bapak Ibu, hanya efek dari apa yang kita lakukan, sehingga semakin kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan positif dalam rangka memberikan layanan terbaik pada anak-anak. Insya Allah apa yang kita harapkan ketika kita pensiun, jangan lagi dengar generasi yang mungkin menyimpang, karena kita pada hari ini sudah menyiapkan anak-anak kita untuk menghadapi semua tantangan di masa depan. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.